Wah, aku adalah Bima, Satria dari negara Ngamarta, yaitu yang berada di Kesatrian Jodipati. Bagaimana aku harus mengetahui keadaan yang di luar, bahkan orang-orang yang ada di bawah tak mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Aku harus membaca atau melihat Jawa Pos TV adalah media terbesar, terpercaya yang ada di Kota Madiun. Semua apa yang disampaikan adalah hal-hal yang bermutu, berkualitas, dan no hoax. Aku akan percaya kepada Jawa Pos TV. Aku akan mengerahkan semua wargaku untuk melihat dan mempercayai Jawa Pos agar selalu tetap di hati. Nah, itu. Dan marilah kita sambut bersama-sama host kita, Tori Andromeda, dan selamat datang di Obrol. Iya, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi di Obrol pemirsa Jawa Pos TV ya, sebuah tayangan yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV ya. Dan senang sekali ada saya Tori Andromeda ya, bersama dengan siapa Mas? Ki Damar. Oh, itu Punta Dewa Ya. Dan juga tentunya yang sudah dalang tapi di awal ada Ki Damar. Selamat datang Ki Damar. Ya, selamat datang. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk main-main ke Jawa Pos TV, dan pastinya ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa ngobrol sama salah satu dalang muda yang berbakat dan pastinya sudah memberikan kontribusi juga loh sama ke Jawa Pos TV, Jawa Pos Andromeda khususnya ya. Beliau ini juga penulis juga ternyata cerita-cerita pewayangan ya. Terima kasih banyak. Saya mungkin boleh ya manggilnya Mas ya. Boleh. Biar lebih muda ya. Dan saya masih muda. Nah, emang masih muda sekali bahkan. Mas Damar ini kalau bisa dibilang panjenengan ini dalang juga, penulis juga, karena Mas Damar ini beberapa kali menulis artikel tentang pewayangan, cerita-cerita wayang di website kita di radiomadun.jawapos.com. Terus selain itu dengar-dengar ngajar juga. Nah ini kan banyak banget sepertinya profesinya. Boleh dong diperkenalkan lagi ke pemirsa Jawa Pos TV di rumah, Mas Damar atau Ki Damar ini siapa sebenarnya? Silakan Mas Damar. Iya, perkenalkan nama saya asli itu Grendi Damara Zulfarsah. Grendi? Iya, Grendi. Ya karena namanya seorang dalang itu kok Grendi kekinian sekali. Ki Grendi Ini nggak masuk kan biasanya Ki Anom, Ki Mantep. Ya. Ini Ki Grendi. Kekinian sekali. Walaupun sebenarnya bisa boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi mungkin dijadikan apa ya, nama pena mungkin. Iya. Nah, Ki Damar. Selain itu dari jauh saya menulis cerpen, saya juga mengajar di salah satu sekolahan di Kabupaten Madiun. Apa di SMA, SMP? MTS dan MA. MTS dan MA. Iya, di sana mengajar bahasa Jawa dan seni budaya. Yang pastinya nggak lepas yang namanya dengan budaya lah, adat-adat lah seperti itu. Ya itu sih, dan ada lagi mengajar ekstra kerawita gitu. Berarti semua yang berhubungan dengan budaya Jawa. Iya, betul. Karena dengar-dengar juga Mas Damar atau Ki Damar ini juga lulusan atau jebolan dari Institut Seni Indonesia Jogja Solo. Ya. Isi Solo ya. Isi Solo. Jurusan apa waktu itu Mas? Prodi Pedalangan. Ya. Nah ini karena dari kuliah juga sudah
tertarik dengan jurusan dalang dan bahkan zaman kecil dengar-dengar juga sudah seneng dalang. Apa sih Mas Damar menariknya menjadi dalang? Nah, ini menarik ya. Iya. Apa yang menarik dari dalang? Pertama, menjadi seorang dalang itu menjadi apa ya? Pertama mungkin dari menjadi public figure. Oh iya, terkenal. Mencari popularitas. Iya. Tapi yang di lain itu juga karena apa ya? Menurut saya itu budayanya yang luhung itu. Buktinya dari dulu sampai sekarang yang namanya wayang kulit itu tidak punah sampai sekarang pun masih. Betul. Jadi dulu itu sering diajak nonton sama orang tua. Terus dari kecil ya? Iya, dari kecil. Terus akhirnya kesengsem, terus jatuh cinta, terus akhirnya masuk di dunia perdalangan itu. Saya pun nggak tahu kenapa aku harus jadi dalang. Apakah adalah aku orang-orang yang terjerumus? Iya. Tapi ya enggak. Tapi yang pasti itu karena menjadi dalang itu mungkin sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang mungkin. Karena menjadi dalang itu berat. Dari kepala, mata, terus mulut, telinga, tangan, kaki, semuanya bekerja. Menjadi dalang itu berat dan biar Ki Damar saja. Iya. Biar aku saja kalau kata Dilan ya. Jadi dalang itu berat. Biar saya saja. Berarti memang jadi dalang tuh saya nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh masyarakat di luar sana, teman-teman yang ngelihat wayang. Apakah menganggap bahwa jadi dalang itu gampang karena main wayang aja. Padahal dalang itu juga ternyata berat juga ya. Beratnya di mana, Mas Damar? Dalam arti apakah memang selain harus tahu cerita pewayangan ya khususnya ya, apakah memang untuk memainkan wayang ini juga nggak sembarangan? Iya. Kalau menjadi dalang itu yang paling berat adalah bahasa. Oh iya, bahasa Jawanya dalam banget ya. Ya, tutur katanya itu bagaimana. Kalau seorang dalang itu bermain wayang, itu karena terlatih 5 hari, 6 hari, ataupun 1 bulan, pasti sudah bisa langsung pegang wayang. Tapi kalau masalah yang namanya tutur bahasa, terus bagaimana kita harus menempatkan kata yang benar, kepada yang jauh lebih tua, kepada yang muda. Nah, itu yang sangat sulit di dunia pedalangan. Apalagi nanti belum ke sastranya. Sastra Jawanya. Bagaimana kita itu membuat kata-kata supaya indah bisa didengar. Itu yang paling susah menjadi dalang. Nah, jadi memang menjadi dalang itu nggak gampang ya teman-teman ya. Walaupun memang bisa dipelajari banget dan pastinya niatan untuk menjadi dalang adalah niatan yang mulia, niatan yang bagus sekali untuk bisa melestarikan budaya Jawa khususnya. Tapi tentunya jadi dalang itu tidak sesimpel dan segampang yang kalian lihat mungkin kalau di acara-acara wayang gitu ya. Semakin menarik pastinya kita ngobrol sama Ki Damar untuk episode kali ini, tapi kita mau istirahat dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Kembali lagi di Obrol bersama dengan Ki Damar. Oke, Ki Damar, ini kalau kita ngomongin wayang emang sepertinya nggak ada habisnya ya. Karena beberapa orang termasuk saya mungkin ya, itu menganggap bahwa cerita wayang itu rumit. Cerita wayang itu banyak versi, banyak banget kisahnya, pecahan-pecahannya dari satu tokoh ke tokoh yang lain itu bisa nurun lagi, bisa ada pengembangan lagi dan lain-lain. Tapi bener nggak sih? Karena katanya sih sebenarnya cerita wayang itu sebenarnya nggak serumit yang kita pikirkan, bahkan mirip-mirip drakor bahkan ya. Kisah percintaan Rama Sinta yang bisa berkembang kemana-mana, tapi sebenarnya tuh simple.
Itu nggak serumit yang kita bayangkan. Itu benar nggak, Ki Damar? Bisa dikasih penjelasan ke orang-orang yang masih awam dengan wayang gitu. Ya, kalau masalah cerita wayang dikatakan rumit itu sungguhnya tidak, kalau mereka itu mau cinta, mau cinta kepada budaya wayang. Betul. Jadi kalau kisah antara Rama dan Sinta itu tidak kalah dengan drakor. Iya, memang kalau cintanya Rama dan Sinta itu penuh dengan drama. Jadi yang punya drama itu tidak hanya drakor, tidak hanya Bollywood. Jadi budaya Jawa itu pun juga punya yang namanya drama-drama seperti kisah Rama dan Sinta. Terus bagaimana Donopati dengan Sukesi, bagaimana dengan Karno dengan si Pujawati atau Kesalya dengan Pujawati. Begitu banyak sekali yang harus kita gali. Soalnya gimana ya, di budaya Jawa sekarang itu kan tokoh-tokoh itu kan juga banyak. Saya juga mau menyampaikan ini kepada anak-anak muda atau anak milenial sekarang ini. Jangan sampai kalau kita itu kehilangan budaya kita sendiri, atau seperti kalau siapa itu Gatot Kaca, siapa itu Werkudara. Bahkan anak-anak sekarang lebih mengenal Batman, Spiderman, atau Hulk, tapi mereka tidak mengenal Gatot Kaca. Tokoh-tokoh yang drakor-drakor itu siapa saya nggak tahu kan? BTS. Bahkan yang budaya wayang seperti wayang ini karakternya lebih komplit daripada tokoh-tokoh yang ada di drakor. Bahkan kalau dalangnya pandai cara membungkus wayang ini, cerita wayang ini, bahkan dramanya lebih menyedihkan daripada drakor. Bagaimana pada akhirnya membawa cerita itu nyampe ke hati penontonnya gitu ya. Seorang penonton itu bisa hanyut dalam cerita itu bisa. Salah satu contoh ketika saya mengikuti festival di Surabaya, di provinsi. Drama dalang dengan lakon Karno Kawakas yang menceritakan tentang si Karno dengan Kunti. Si Karno ingin mencari siapa sih ibu saya sendiri itu. Ketika saya membangun sebuah drama, saya turun, itu saya dipeluk oleh nenek-nenek. Oh iya? Iya. Yang dia itu apa ya? Yang mbak ini ku berebes, mengisahkan bahwa ini seperti ceritaku. Cerita lakon hidupnya sendiri. Keren. Terima kasih walah le sampean dalang kok koyo ngene. Aku koyo kelingan anakku sing ning Jawa biyen. Dulu dia kan di Sumatera. Dia menceritakan bahwa anakku yang di Jawa, aku biyen tinggal anak ning Jawa sampai sekarang aku nggak tahu di mana. Dan itu nyata. Jadi seolah-olah penonton itu kalau memang benar mau terus menonton, menyimak cerita wayang, kalau dia hanyut, maka dia akan merasakan getaran itu di hatinya. Buktinya ada nenek-nenek yang ketika saya setelah dalang itu, saya dipeluk. Itu tahun berapa Mas Damar? Itu tahun 2019. Oh, sebelum Covid ya? Ya, sebelum Covid. Festival Dalang Muda 2019. Dan itu bisa dibilang sebuah apresiasi ya, yang pada akhirnya benar-benar nyata dirasakan oleh Ki Damar, bahwasanya ada penonton yang waktu itu melihat pagelaran wayang yang dibawakan oleh Ki Damar ini memberikan apresiasi dengan pelukan. Sampai sebegitu terenyuhnya mungkin dengan cerita yang dibawakan dan relate dengan cerita hidupnya. Iya, betul. Iya, itulah mungkin karena apa ya, wayang sendiri kan dari kata wayang atau kehidupannya orang yang diaplikasikan dengan media wayang. Jadi mungkin ketika seorang dalang berhasil dalang mementaskan sebuah pagelarannya itu, yang mahal itu bukan masalah honornya berapa, tapi yang menjadi hal yang paling mahal itu adalah kesan dari penontonnya itu seperti apa. Iya. Ketika seorang seniman berhasil membawa seseorang hanyut dalam cerita, lah itu kesuksesan. Itu apresiasi. Pencapaian. Dan kalau kita ngomongin tokoh wayang nih, ke Ki Damar, ini kan tokoh wayang banyak banget nih. Ini yang saya pegang ini namanya siapa dan dia ada karakternya gimana sih?
Itu tokoh Puntadewa. Puntadewa ini. Ya, atau Puntadewa. Dia adalah tokoh yang selama hidupnya itu tidak pernah bohong. Dia orang yang jujur. Wih. Di dalam hatinya dia tidak mempunyai musuh. Maka namanya selain Puntadewa yaitu Ajoto Satru. Orang yang tidak mempunyai musuh. Nah, jadi dia itu orang jujur yang tidak pernah berbohong. Itu lambangnya Puntadewa itu. Orangnya sabar gitu. Oke. Yang dipegang Ki Damar? Ini adalah Bima atau Werkudara. Ini adiknya Puntadewa. Berbeda. Adiknya ini? Iya. Kalau ini kakaknya malahan? Iya, kakaknya. Jadi kakak itu tidak harus besar ya. Iya, gedean adiknya ya. Kalau ini wataknya tegas, berani. Dia tidak pandang bulu meskipun keluarga, adik atau siapapun. Kalau memang salah, dia harus berani menuntaskan. Ini orang yang bijaksana, yang tegas, gitu. Nah, terus kalau ngomongin ini, Ki, cerita pewayangan itu sebenarnya basicnya itu dari mana? Mungkin ada kitab-kitab. Ini kan sebenarnya basicnya memang Hindu ya. Tapi sempat juga diadopsi waktu itu Sunan Kalijogo kalau nggak salah untuk bisa berdakwah agama Islam dengan menggunakan wayang. Tapi secara benang merahnya cerita pewayangan itu dari Indonesia atau dari agama Hindu atau seperti apa? Kalau kitabnya kita itu mengadopsi kepada kitab Mahabharata dan Ramayana. Dipercayai para dalang itu bahwa kitab Mahabharata dan Ramayana ini berasal dari India. Tapi tokoh-tokohnya ini memang asli dari budaya Jawa seperti wayang yang kita pakai ini ini budaya Jawa ini. Jadi kitabnya memang kita adopsi dari India, kitab Mahabharata dan Ramayana kisahnya. Karena di sana budayanya itu mayoritas Hindu, karena kepandaian dan kebijaksanaannya para wali supaya relate dengan agama budaya kita Jawa. Terus karena untuk syiar, maka dimasukkanlah nilai-nilai moral agama Islam. Sehingga orang itu memeluk agama Islam itu tidak terasa. Gitu. Iya. Begitu. Sampai pada akhirnya masyarakat Indonesia yang kuno ya, Hindu Buddha, itu dulu menerima agama Islam itu dengan cara yang lebih lembut ya. Bisa lebih menerima karena dengan seni budaya itu bisa disampaikan secara lebih artistik lah. Tidak seperti orang yang seperti dosen yang ngajar muridnya yang kamu harus ini. Tapi dengan wayang ini media dakwah, media syiar agama Islam di waktu zaman para wali dulu gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk beberapa tokohnya ini berarti Jawa ya? Jawa. Betul. Janoko, Kerkoco. Iya, Jawa. Dan memang sepertinya saya setuju sama yang tadi dikatakan sama Mas Damar bahwa ketika Hollywood itu punya beberapa superhero, Iron Man, Spider-Man, kita juga punya, ini bisa dibilang superhero karena mereka punya kekuatan-kekuatan juga kan di ceritanya. Betul. Keren banget. Jadi harus ngulik wayang tuh ya. Kayaknya keren banget nih budaya kita nih, budaya Jawa nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi, khususnya kita akan membahas bagaimana pada akhirnya anak-anak muda ini menanggapi wayang ini untuk sekarang seperti apa. Apakah mereka cukup tertarik untuk bisa belajar budaya Jawa dan juga pewayangan? Kita akan tuntaskan untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol Jawa Pos TV bersama dengan Ki Damar. Masih tetap semangat ya? Masih. Ya. Oke. Ki, ini kan wayang menjadi salah satu hal yang selalu unik untuk diperbincangkan ya, termasuk penokohan-penokohannya, karakter-karakternya. Tadi saya cukup tertarik bahwa sebenarnya kisah pewayangan itu juga sebenarnya nggak jauh-jauh kayak drakor lah ya.
bagaimana pada akhirnya kisah percintaan antara Rama Sinta ini juga bisa menyaingi kisah cintanya Lee Min Ho sama Park Shin Hye misalnya. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu juga nggak kalah romantis sebenarnya ya. Cuman memang penampilannya ya kalau di drakor emang orang beneran. Kalau ini kan penggambarannya tokoh wayang. Termasuk beberapa superhero-nya. Tadi kalau Iron Man atau X-Men atau Batman, Thor punya palu. Mungkin beberapa tokoh-tokoh wayang ini juga punya senjata yang keren-keren yang bisa menyaingi Hollywood ya. Coba Ki, contohin beberapa kisah pewayangan yang superhero banget. Punya kekuatan apa gitu loh saya. kalau salah satu wayang yang sangat heroik, nah, mungkin kalau di Hollywood sana itu ada Batman, Spiderman. Ya. Kalau di Jawa itu tidak kalah ada Gatot Kaca. Gatot Kaca ya. Otot kawat balung besi, Nah. sumsum golo. Nah, kulit penggambarannya koko. kan kalau nggak salah Gatot Kaca bisa terbang juga. Iya, bisa terbang. Jadi yang bisa terbang kalau Spiderman pakai jaringnya, Ya. Gatot Kaca tidak pakai. Tidak pakai. Lebih hebat pewayangan. Bisa terbang sampai ke langit ketujuh. Ada lagi Ontorejo yang bisa berubah menjadi ular dan masuk ke dalam tanah. Itu bisa. Terus Ontoseno itu bisa masuk ke dalam air dan bernafas di dalam air. Oh iya. Iya. Bahkan ini Kayak Aquaman berarti. Iya kan? Kalau Hollywood punya Aquaman itu punya punya Ontoseno. Ontoseno. Dan Bima ini ya, ini juga sangat sakti sekali. Dia mempunyai kekuatan yang kekuatannya itu sama dengan 40 gajah, 40 ekor gajah. Gitu. Ah, terus dia bisa mempunyai kekuatan mengeluarkan angin besar. Angin puting beliung. Jadi kalau di sini ada puting beliung lah itu dari Bima. Dari Bima. Oh, iya. Gara-garanya Bima. Iya. Ya. Pantesan Agustus angin terus ya. Gara-gara Bima. Bima sering jalan-jalan mungkin. Bima sering jalan-jalan. Nah, terus ini mempunyai ketika dia melompat, satu lompatan itu bisa 1 kilometer. Sekali lompat ya? Satu lompat. Oke, berarti kalau ke Madiun ke Sarangan, Ya. Magetan gitu, misalnya 40 kiloan, berarti 40 kali lompat doang udah nyampe ya? Iya, karena orangnya besar sekali ini. Terus kalau untuk Dewa sendiri itu, meskipun dia orangnya sabar, terus kekuatan jujur, juga. juga punya kekuatan. Apa nih? Yaitu kalung robyong, di mana kalau dia itu punya kalung itu diraba, dia akan menjadi Braholo atau menjadi raksasa besar. Oh ini? Iya. Dan Jadi ketika- Hulk? Iya. Berarti hampir semua karakter pewayangan ini bisa mewakili kekuatan yang ada di Avengers. Iya, betul. Ini bisa kalau ngamuk, kalau di ini bisa jadi Hulk gitu. Iya, bisa jadi raksasa. Terus tadi ada yang bisa bernafas di air, itu tuh nyanyi Aquaman. Iya. Terus Superman, Batman nggak bisa terbang ya. Superman bisa terbang. Ada Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca. Kalau mau yang romantis, Korea punya Lee Min Ho, Park Shin Hye, Shin Min Ah ya. Kita punya Rama Sinta. Tidak kalah pokoknya pewayangan itu. Oke. Nah, terus Ki, melihat antusiasme anak-anak muda, generasi muda, khususnya Gen Z ya. Ini seperti apa sih melihat wayang untuk saat ini? Mungkin kan dari pengalamannya panjenengan di beberapa festival-festival pewayangan ataupun di pagelaran-pagelaran ketemu anak-anak muda. Apresiasinya seperti apa sih untuk sekarang? Kalau apresiasinya untuk anak-anak muda sekarang itu mereka sih masih bisa ya menerima, masih suka. Masih suka? Iya masih suka. Entah itu karena mau di sana itu menonton karena hiburannya, sindennya ataupun lakonnya. Gara-gara sindenya kan? Iya. Tapi ada mereka itu mengapresiasi wayang itu entah dari segi apanya, tapi mereka tetap ada yang suka. Bahkan anak-anak muda sekarang itu membuat yang namanya potongan-potongan kata-kata dari seorang dalang. Entah itu adegan apa, terus dibuat kata-kata. Oh, buat konten. Ya, buat konten di sosmed. Terus dipotong, terus dibuat dijian itu. Oh iya, jedak-jeduk seperti itu. Ya artinya apa? Wayang ini
meskipun penyampaiannya secara klasik atau tradisional, nanti ketika mereka anak muda itu yang kreatif, mereka bisa mengeditnya di medsos dengan mengapresiasikan dirinya itu sebagai apa ya? Aku pecah nom lek ngene iki ketoke gak patut tak edit. Terus dibuatlah jedak-jeduk, diijian kata-kata. Nah, seperti berarti itu. tanpa mereka sadari, pewayangan ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka loh. Iya. Ya, walaupun pada akhirnya diedit jedak-jeduk di sosmed dengan konten-konten yang udah kekinian, tapi itu kan quotes-nya, kata-katanya kan dari tokoh-tokoh pewayangan. Iya, ini. dari tokoh-tokoh pewayangan. Terus kalau yang langsung pernah didengar sama Ki Damar, mungkin pernah nggak langsung disampaikan dari anak-anak muda, wah mereka mengapresiasi gitu, pernah nggak? Apresiasinya seperti apa? Apresiasinya sih pernah mereka itu bilang kalau wayangan ya dicampur dengan apa ya, dangdut mungkin gitu, pernah. Oh ya, wayangan dangdut. Mereka kayak ngasih masukan gitu. Ya, lebih ke sana sih mengapresiasi. Cuma kadang ya hal-hal konyol juga udah menyampaikan masukan. Kok yang pamane sindene kuwi kok ora madhep ning apa jenenge ini penonton kadang-kadang piye dikene ning mburi yoga ning ngarepe para tamu. Lah kok malah mbek Ramon dhewe. Lah kok malah seneng kowe. Malah ndelok sindene. Jadi apresiasinya banyak sih, cuma apa ya? Pinter-pinter kita juga untuk menyaring mana yang harus dipakai atau yang tidak seperti itu. Nah, terus kalau ngomongin pagelaran nih, acara-acara wayang itu sebenarnya juga cukup banyak kalau saya lihat ya, dalam arti tapi beberapa momen-momen tertentu, misalnya biasanya kalau HUT kota, kabupaten lagi ulang tahun gitu biasanya nanggap wayang. Itu seperti menjadi syarat wajib gitu ya. Itu tuh bagaimana menurut Ki Damar sendiri? Apakah memang wayang ini pagelarannya memang harus dimasifkan untuk jumlah pagelarannya, atau memang sebenarnya wayang ini juga nggak sembarangan ditampilkan? Maksudnya apakah memang sesakral itu, sedalam itu pagelaran wayang? Jadi sebagai dalang itu harus memporsikan di mana kita harus pentas ya. Wayang itu bagaimana kita melihatnya? Kita menilai dari segi hiburan atau spiritual. Jadi kalau hanya sekedar hiburan ya universal silakan. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Yang penting adalah tidak menghilangkan nilai moral. Nilai-nilai yang harus disampaikan itu nggak apa-apa. Entah itu hari jadi ataupun orang hitam terus atau mantenan itu bisa saja semuanya. Ya kalau lakon-lakon yang sakral sih menurutku kalau di zaman sekarang sih ya sungguh apa ya? Yang penting nilai moral lah. Nilai moralnya tetap gak hilang ya. Iya, nilai moral. Berarti boleh lah ya intinya dimainkan di beberapa acara-acara, apalagi sebenarnya malah bagus ya. Iya, bagus. Semakin banyak pagelaran wayang yang dihadirkan, otomatis masyarakat ini juga semakin teredukasi lah tentang budaya Jawa, cerita pewayangan, kisah Mahabharata, Ramayana, dan lain-lain. Terakhir Ki, harapan ke depan untuk budaya wayang, budaya Jawa, pagelaran wayang di Indonesia seperti apa, khususnya untuk para pemangku kebijakan juga nih, mungkin yang bisa memberikan beberapa hal-hal yang cukup krusial keputusannya untuk bisa memajukan budaya, khususnya wayang. Saya sih minta atau menghimbau kepada yang berwenang, orang-orang yang mempunyai kebijakan, seolah-olah ini wayang ini dianggap kuno. Saya minta kepeduliannya untuk selalu mengurip-urip, tidak menguri-uri. Kalau nguri-uri nggak ngeragat. Tapi ngurip-ngurip niku ragat. Yo nanggap. Nah, lek zaman ben menguri-nguri budaya dilestarikan. Sekarang wis gak zamane. Sekarang ngurip-ngurip. Atau menanggap-nanggap. Menanggap-nanggap. Lek orang ngaten ya ora urip. Betul. Jadi ya kalau jangan hanya bicara kita harus melestarikan budaya wayang, tapi hanya bicara tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan dan tidak ada pagelaran wayang. Jadi ya kita para pelaku seni itu harus juga dipedulikan, karena mau bagaimanapun budaya luhung ini harus dijaga, karena ini warisan dari nenek moyang kita. Yang sampai kapanpun nanti anak cucu kita setidaknya harus mengetahui hal ini. Jangan sampai kita tergilas oleh budaya-budaya asing.
Ya, hanya itu saja sih menurut saya. Oke, semoga harapan-harapan baik terkait melestarikan dan mengurip-ngurip atau ya menghidupkan terus semangat untuk berdalang atau menanggap wayang ini semakin banyak, semakin besar. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Jangan-jangan takutnya nanti 10-20 tahun lagi kalau nggak ada yang mengurip-ngurip, akhirnya anak cucu kita udah nggak tahu wayang, ya kan? Takutnya seperti itu, jangan sampai. Dan pastinya jangan lupa buat teman-teman semuanya, pemirsa Jawa Pos TV khususnya, pantengin terus website kita ya, radarmadiun.jawapos.com, karena tulisan-tulisan dari Kidamar masih akan berseliweran terkait cerita-cerita pewayangan yang menarik banget. Bisa dicek, wah itu bisa dibaca, bisa menjadi inspirasi juga. Mungkin next mau nulis apa lagi? Fokus ke setelah kehidupan para Pandawa sih. Pandawa ya? Ya. Pandawa 5 ya? Ya, betul. Oke, jadi bisa dikulik di website kita di radarmadiun.jawapos.com ya. Dan pastinya terima kasih banyak Kidamar sudah main-main ke Jawa Pos TV, berbicara banyak tentang wayang, dalang muda. Udah nikah belum? Belum. Oh, belum nikah ya kan? Masih dagangan. Ya, masih bisa jadi dagangan, monggo. Penulis juga, dan pastinya andilnya luar biasa besar deh untuk kebudayaan Indonesia khususnya Jawa di wayang ini. Kita harapkan semoga teman-teman anak-anak muda ini bisa membantu lah ya, menguri-nguri dan mengurip-ngurip budaya wayang, budaya kisah-kisah pewayangan dalang, dan bisa terus menjadi inspirasi walaupun dibikin konten di sosmed, tapi setidaknya wayang terus menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ya. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Dan akhirnya saya Toren Berbeda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Dadah!